Terima kasih Pak Hardiman atas paparannya. Mungkin saya menunda dulu apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan apa yang tersaji pada slide di belakang itu. Saya kira dari paparan tadi mungkin sudah muncul banyak sekali hal-hal yang bisa ditanyakan untuk kemudian kita diskusikan. Saya berencana membuka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Untuk itu ini jam sudah menunjukkan 11.36. Semoga 1 jam ke depan kita akan isi dengan acara diskusi tanya jawab. Untuk itu saya persilahkan untuk termin pertama kepada 2 penanya saja, dan tolong sebutkan nama dan hal-hal sedikit. 1, 2 itu kebetulan ada 2 pas. Terima kasih. Selamat pagi. Salam belajar. Yang lebih selamat. Baik. Jadi begini, dari pemahaman Pak Hardiman tadi, walaupun sekilas saya mendengar, kemudian membaca sekilas tulisannya, saya coba untuk melihat bahwa mencari alternatif rencana pasar lengkap ini perlu juga membongkar kemudian alur sejarah kita. Kenapa demikian? Karena kita ketahui sendiri, berbicara seni rupa Indonesia itu jadi katanya seni rupa Indonesia mana yang harus kita ambil sebagai kerangka acuan. Apakah seni rupa modern, kemudian balik lagi kemudian flashback ke zaman prasejarah, bagaimana? Nah ini menjadi lagi. Nah ketika masuk dalam suasana hari ini, kita seolah-olah berlari. Yang mau yang seperti apa? Tapi saya pikir bahwa konteks seni rupa ini harus mindsetnya harus diubah juga. Seperti umpamanya berbicara masalah antara tradisional dan modern, klasik, modern dan kontemporer. Kita pada posisi yang mana ini? Apakah kita menerima kemudian tradisional itu sebagai mainstream atau kita lanjutkan? Atau klasik itu tanda petik didekonstruksi kembali? Karena bicara produk seni rupa itu tidak bisa dilakukan begitu saja. Kalau style ya saya setuju, umpamanya style kamasan, style batuan, style ubud umpamanya. Tetapi ketika ini dicoba dilakukan dengan teori-teori luar, ini menjadi persoalan. Makanya kita masuk dalam kurikulum pendidikan, kita seolah-olah sudah berkumpul pada metode penulisan yang baku. Jadi akalnya dari mana? Nah ini perlu ada perjuangan. Saya kira segitu dulu, nanti mungkin saya bisa berdebat dengan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya mau tanya ke Pak Hardiman ya, soal masa ungkapan, ideologi dan relasinya, masa ungkapan dan ideologi. Jadi menurut saya terminologinya lumayan berat. Terus kemudian mungkin mirip dengan hal tadi, saya kurang sepakat, misalnya bahasa ungkapan misalnya milik kakek kita, orang tua kita, guru kita, gitu. Seolah-olah itu kan periodisasi ya. Dalam konteks sekarang saya nggak percaya ada periodisasi seperti itu. Kalau kita misalnya meminjam bahasa kamasan, bahasa rumah kamasan, atau ukur, atau space ya, or space yang dilakukan. Kalau ditulis konteksnya, kalau ditulis intensi, konsepsi dan intensinya menurut saya nggak masalah. Jadi itu mindset seperti miliknya Sujoyono. Sujoyono juga minjem dari sosialis yang hidup di Rusia.
Jadi saya tidak sepakat dengan pandangan bahwa oke lihat terus internet, browsing internet, terus lihat terus dia nggak dapat langsung kesimpulan. Padahal itu adalah salah pemahaman. Justru kita harus melihat lagi apa yang dikembangkan dari mana kita, kakek, nenek, kakak, apa namanya bapak, ibu, guru kita. Tapi lebih kuat lagi intensinya, konteksnya yang kita sesuaikan dengan zaman. Jangan melihat street art di New York atau di Brooklyn. Itu mungkin dua hal itu yang pertanyaan saya sebenarnya poinnya adalah relasinya yang pertama itu masalah apa, ideologi dan relasinya dan